Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Guru harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Pembelajaran yang pertama, menentukan ide pokok. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu ide pokok? Ide pokok. Ide pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat penjelas sebagai uraian dari pokok atau gagasan pokok. Cara menentukan ide pokok pada paragraf sebagai berikut. Pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang menjadi pokok pikiran suatu paragraf. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, bukan hasil imajinasi. Ciri-ciri teks non-fiksi. Pertama, menggunakan bahasa yang formal. Kedua, sifat kata yang digunakan denotatif, memiliki makna kata yang sebenarnya. Ketiga, dibuat berdasarkan fakta. Anak-anak, di sini Bu Guru memiliki contoh sebuah paragraf dan ide pokoknya. Pertama, bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Ide pokok berdasarkan paragraf tersebut adalah bunglon adalah hewan reptil. Kemudian untuk kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan ya. Di sini ada sebuah gambar suatu ekosistem. Di sana ada tumbuhan dan beberapa hewan. Mereka tinggal bersama di suatu tempat. Ada katak, burung bangau, tupai, ada belalang, ada pohon bakau, ada rumput, dan masih banyak lagi. Kira-kira bagaimana cara mereka bertahan hidup di suatu tempat yang sama? Yuk kita pelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen, kemudian ke pengurai. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup. Kedudukan dalam rantai makanan yaitu sebagai berikut. Pertama, produsen. Produsen adalah penghasil makanan. Kedua, konsumen 1. Konsumen 1 adalah pemakan penghasil makanan. Ketiga, konsumen 2, yaitu pemakan konsumen 1. Selanjutnya, dekomposer atau pengurah. Contohnya adalah jamur atau bakteri.
Produsen contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora, contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Konsumen 2 merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora, contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Selanjutnya, konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya, contohnya singa, elang, dan harimau. Contoh pengurai yaitu cacing tanah, jamur, dan bakteri. Baiklah anak-anak, di sini Bu Guru memiliki sebuah contoh rantai makanan di sebuah ekosistem sawah. Di sini kita lihat gambar yang pertama, yaitu padi. Padi sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Kemudian elang mati, tubuh elang akan diuraikan oleh jamur. Nah, anak-anak, di sini bisa kita lihat bahwa produsennya adalah padi, konsumen pertama adalah tikus, konsumen kedua adalah ular, konsumen ketiga adalah burung elang, dan yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Di sini contohnya adalah jamur. Jamur dapat berguna untuk memberikan pupuk pada tumbuhan. Jadi dalam rantai makanan ini terus berlangsung secara berkelanjutan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Guru harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tema 5, ekosistem. Subtema 3, keseimbangan ekosistem. Pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, menemukan ide pokok pada teks. Menentukan ide pokok pada teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Ide pokok sebuah bacaan. Ide pokok atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok. Pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Keempat, ingat gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Anak-anak, kali ini Bu Guru ada sebuah contoh paragraf. Kemudian kita akan amati bersama-sama cara menentukan ide pokok. Hasil laut seperti karang, teripang, dan kepiting adalah barang ekspor. Karena itu, nelayan kita harus
sangat terampil dalam menanam dan memanen hasil laut ini, sehingga tidak ada makanan laut dari luar negeri yang mencapai Indonesia. Generasi muda harus memikirkan perkembangan laut. Jangan mengambil pandangan bahwa laut itu menakutkan, tetapi harus sebaliknya, laut adalah teman. Anak-anak, dari kalimat pertama hingga terakhir, di sini kita bisa menemukan bahwa ide pokok terdapat di akhir paragraf, yaitu laut adalah teman. Sedangkan kalimat pertama dan yang lainnya itu adalah kalimat penjelas. Macam-macam ekosistem. Ekosistem ada ekosistem darat dan juga ekosistem air. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak coba lihat ya. Di sini ada macam-macam ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem kebun. Kedua, ekosistem sawah. Dan yang ketiga, ekosistem hutan. Selain ekosistem darat, ada juga ekosistem air. Contoh dari ekosistem air adalah ekosistem danau dan ekosistem laut. Nah, anak-anak, kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, rantai makanan. Anak-anak, kita bisa lihat gambar yang ada di atas tersebut. Pertama ada rumput. Rumput dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah burung elang mati, maka akan diuraikan oleh jamur. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Pada peristiwa tersebut, terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen, kemudian ke pengurai. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan antara rantai makanan dan apa yang dimakan, spesies dalam sistem ekologi, atau dengan kata lain, sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Perbedaan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan adalah sebagai berikut. Pertama, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari rantai makanan. Kedua, pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Adapun rantai makanan, organisme yang menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan, makanan saja. Organisme pada jaring-jaring makanan lebih banyak, tetapi pada rantai makanan lebih sedikit. Kedudukan dalam rantai makanan. Pertama, produsen. Produsen adalah penghasil makanan. Selanjutnya, konsumen satu. Konsumen satu adalah pemakan penghasil makanan. Selanjutnya, konsumen dua. Konsumen dua adalah pemakan konsumen satu. Selanjutnya, dekomposer pengurai. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Nah, anak-anak, kali ini Bu Guru memiliki sebuah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem padang rumput. Anak-anak, setelah kita amati jaring-jaring ini merupakan kumpulan dari rantai makanan. Rantai makanan ini saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, saat ini anak-anak simak penjelasan dari Bu Guru ya. Nah, anak-anak,
Dari jaring-jaring makanan yang sudah kita lihat tadi, ada 6 rantai makanan yang terdapat pada jaring makanan tersebut. Di sini kita bisa lihat, produsen adalah rumput, konsumen satu adalah belalang, kelinci, dan rusa. Konsumen kedua, ayam, dan elang. Konsumen ketiga, ular. Konsumen keempat, elang. Dan dekomposer ialah jamur. Kemudian, untuk rantai makanan selanjutnya, di sini kita bisa lihat untuk produsen masih sama, yaitu rumput. Kemudian konsumen satu ada belalang, kelinci, dan rusa. Konsumen kedua ada ayam dan harimau. Konsumen ketiga ada ular. Kemudian dekomposer ialah jamur.